Nahas bukan dapatkan ilmu agama, puluhan santri laki-laki malah dicabuli oleh pimpinan pondok pesantrennya sendiri. Tersangka lancarkan aksi bejat tersebut dengan modus untuk buang sial. Kasus pencabulan santri di salah satu pondok pesantren di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan gegerkan publik. Sedikitnya, 20 santri laki-laki diduga dicabuli oleh oknum pimpinan Ponpes berinisial MR yang kini sudah jadi tersangka. Pencabulan santri di Ponpes Martapura terungkap setelah ada seorang pelajar perempuan berinisial AH keluar dari pesantren setelah mengetahui tindakan cabul MR. Warga menuturkan jika pimpinan pondok dikenal tertutup dan tidak pernah berinteraksi dengan tetangga dekat. Kalau kita tahu, kalau sementara kita tahu permasalahannya, tapi tahu-tahu bilangnya ada kasus sodomi. Oh, iya. Nah, sodomi sama anak muridnya, kosongnya mulai hari Sabtu. Sudah menyebar kemana-mana sudah. Ada berapa orang sih Pak korbannya Pak? Korbannya banyak puluhan. Pelakunya satu orang. Kiainya sendiri. Oh, diduga lah. Kiai Ropi. Kalau sidin masyarakat sini kayak apa Pak? Tertutup korban masyarakat. Beliau itu tinggal di sini atau di mana Pak? Tinggalnya di sini, pondok. Terungkap pencabulan berlangsung sejak 2019. MR menggunakan dalih ritual untuk melancarkan aksinya mencabuli para santri. Dari 2019, cuman dalam artian namanya anak-anak ya kan penuh tekanan, dan dalam artian juga ada sedikit pressing dari terlapor, jadi mereka nggak berani speak up dalam artian berbicara dan melaporkan hal ini. Ponpes yang memiliki 257 santri, 80 perempuan dan 177 laki-laki ini ternyata telah berakhir masa izin operasionalnya sejak tahun 2020. Pada awalnya, lembaga tersebut terdaftar sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun belakangan mereka mengubah sistem dengan menginapkan santri untuk menjadi pondok pesantren. Bukan pondok pesantren, dia Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Ilmi. Jadi terdaftar di Kementerian Agama sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Ilmi. Kejadian itu terbongkar karena ada salah satu santri yang mau dilecehkan, itu berteriak keluar kamar pimpinan. Nah, sehingga ini membuat heboh santri dan masa lain. Dari kasus itulah terbongkar kasus pelecehan ini. Dan santri itu begitu mendengar kabar bahwa pimpinan mereka melakukan hal yang tidak senonoh terhadap santrinya, mereka memulangkan diri. Kalau MR sendiri berapa tahun sih Pak dia Pak sebagai ketua kepala ini Pak? Mungkin mulai berdiri 2015. Modus MR mencabuli santrinya, memanggil korban yang disasarnya untuk masuk ke dalam kamarnya dengan alasan butuh dipijat. Ketika sudah berada di kamar tersangka, korban diminta melepaskan pakaian. MR lalu pura-pura kerasukan jin perempuan dan mulai mencabuli santrinya dengan alasan membuang sial. Sudah tahu kabar sudah tidak beres lagi karena pimpinannya melakukan yang tidak senonoh lah. Ya. Sejak kapan itu? Itu udah, kalau tersebarnya mungkin 1 bulanan. Kalau kejadiannya saya nggak tahu pasti. Ada berapa banyak kawan kalian yang jadi korban? Kata buannya sekitar 30-an. 30-an lah. Polisi bakal menjerat MR dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Tersangka kini sudah ditahan di Mapolres Banjar. Randi Nakal melaporkan.